inilah yang menjadi ungkapan hati kami. Betapa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk datang kepadamu di dalam ibadah pagi ini. Tuhan tahu suasana hati kami, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tetapi kami mau berkata kepadamu Bapa, Engkau sangat berarti bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau menebus kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk menolong kami. Sehingga perenungan kami pada pagi hari ini memberikan kami kekuatan, menyegarkan hati kami sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan memimpin kita hari lepas hari. Walaupun kita melewati berbagai-bagai pergumulan, tetapi Allah tidak pernah membatalkan kasih dan anugerahnya bagi setiap kita. Saudara, perenungan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, renungkan bersama-sama adalah tema perjalanan di padang gurun. Ini adalah satu tema yang tidak asing bagi kita, cerita yang tidak asing bagi kita. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara pada hari ini, memberikan kita satu pemahaman apa yang harus kita lewati ketika kita melewati padang gurun seperti yang orang Israel alami. Nah Bapak Ibu, sebelum kita membaca bacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 16 dan 17, cukup panjang tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Sebelumnya saudara, saya mau mengajak kita untuk mundur ke belakang sedikit melihat Keluaran pasal 13. Lembaga Alkitab memberikan judul Allah menuntun umatnya. Nah konteks dari Keluaran 13 ini saudara-saudara adalah persiapan bagaimana keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini adalah inisiatif Allah. Allah yang menuntun orang Israel berputar di padang gurun karena dosa mereka. Nah di samping itu juga saudara-saudara, Allah sendiri yang memutar rute perjalanan mereka yang seharusnya untuk sampai di tanah Kanaan itu jalannya singkat kalau melewati negeri orang Filistin. Tetapi kalau kita melihat di pasal 13 ini khususnya ayat yang ke-17 saudara, Alkitab mencatat jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan tahu di depan terjadi apa, Tuhan tahu karakternya orang Israel seperti apa, karena di Mesir mereka tidak pernah mengerti tentang Allah, tidak pernah belajar mengerti bagaimana anugerah Tuhan, dan karakter mereka adalah karakter budak itu sendiri. Saudara, kita akan melihat khususnya di dalam pasal yang ke 16 dan 17 ini saudara, kita akan melihat bersama-sama ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Saya khusus mengajak kita melihat dua pasal ini, bagaimana bangsa Israel mengalami kelaparan itu di pasal yang ke-16. Kemudian bagaimana bangsa Israel kehausan, itu berada di pasal 17, dan terakhir kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan menolong orang Israel melewati hari-hari mereka. Mari kita melihat saudara-saudara, Keluaran 16 kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bolehkah kita membaca bersama-sama, kasih keluar suaranya saudara supaya kita bisa ikuti jalan ceritanya, alur ceritanya ini. Mari kita membaca. Usahakan membaca sampai saudara dengar suara saudara sendiri. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gurun Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat. Ya, saudara, sampai sekian pembacaannya dulu ya, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Keluaran pasal 16, ini adalah sungut-sungut orang Israel yang ketiga. Sebelumnya yang pertama, mereka tuh pernah bersungut-sungut waktu mereka baru keluar dari Mesir dan mereka dikejar oleh tentara Mesir, saudara-saudara. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat bukan cukup menegangkan, sangat menegangkan. Mereka satu rombongan besar keluar dari Mesir, kemudian tentara Mesir mengejar mereka. Kalau kita membaca dengan teliti itu orang Israel berseru-seru, mereka berteriak, mereka ketakutan. Tuhan memerintahkan Musa untuk membelah laut Tiberau. Kemudian kalau kita melihat secara singkat, saudara-saudara, mereka itu bisa melewati laut Tiberau terbelah dan Tuhan menghadang tentara Mesir sehingga tidak bisa mengejar mereka. Laut terbelah, orang Israel semua berjalan di tanah kering dan sampai mereka lewat baru orang Israel terbuka matanya dan mengejar mereka. Dan Tuhan menghukum, membunuh, menenggelamkan, menutup itu laut yang terbelah dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Orang tentara Mesir terkubur hidup-hidup. Tetapi saudara, di sini waktu mereka mengeluh di bagian ini saudara, mereka menuduh Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir supaya mereka mati di padang gurun. Bukan hanya itu saudara-saudara, Tuhan melepaskan mereka dari kejaran tentara Mesir. Dan mereka menyaksikan saudara laut itu terbelah. Menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar yang mereka saksikan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di bagian tadi di ayat pasal 16 kita melihat sungut-sungut mereka seperti apa. Yang kedua saudara, Tuhan dikatakan Tuhan memimpin orang Israel ini sampai di satu tempat saudara-saudara yang bernama ketika mereka menemukan mata air, saudara, mata air itu mata air yang mengalami pahit begitu. Ini di pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika mereka berada di situ, mereka mengeluh. Tidak ada air, tidak bisa diminum air yang ada pahit. Sehingga Tuhan menunjukkan kayu kepada Musa dan Musa disuruh melempar kayu itu ke air dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Kemudian dalam perjalanan itu sampailah mereka di satu tempat namanya Elim saudara. Di tempat itu ada 12 mata air. Kemudian ada 70 pohon kurma. Tidak perlu menanam. Tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka berkemah di situ dan menikmati bukan hanya air tetapi ada pohon kurma yang mereka bisa nikmati buahnya. Saudara, tetapi orang Israel tetap bersungut-sungut di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saya akan mengajak kita pindah kembali ke ayat yang barusan kita baca tadi saudara-saudara. Di ayat Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, pengalaman mereka ketika menyaksikan Tuhan memimpin perjalanan hidup mereka, menyaksikan laut Tiberau kering, mereka mengalami perjalanan itu, mereka bisa menyeberang di dalam kekeringan. Saudara, di pasal 15, Musa dengan orang Israel menyanyi, mengucap syukur karena melihat kebesaran Tuhan. Tetapi ketika kita membaca di pasal yang ke-16 yang barusan kita baca saudara-saudara. Orang Israel begitu gampang melupakan kebaikan Tuhan dan mengingat Mesir. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Bukankah lebih baik kami tetap berada di Mesir? Walaupun kami mati di Mesir tetapi kami menyaksikan, menikmati dengan kenyang, makan daging, makan roti dan sebagainya. Mereka sangat cepat melupakan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan mereka alami. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun telah membelenggu hati mereka.
iman mereka dikaburkan. Sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, sudah pernah mengalami penyertaan Tuhan, tetapi ketika ada kesulitan muncul, lupa semua kebaikan Tuhan, dan kalau boleh saya katakan iman mereka kabur, masalah yang mengaburkan iman mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sekarang saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saudara, boleh ya kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang mereka pungut sehari-hari. Ayat berikutnya, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apa kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini tentang kesetiaan Allah, saudara-saudara. Tuhan tidak menghukum orang Israel ketika mereka bersungut-sungut. Tetapi Tuhan menyediakan roti, memberikan mana kepada mereka. Tuhan memberikan roti yang turun dari langit yang disebut dengan mana. Dan di sini setiap hari mereka harus keluar mengambil mana itu atau roti itu secukupnya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi pada hari yang keenam, pada hari yang ketujuh mereka tidak keluar lagi karena tidak ada roti. Tetapi mereka pada hari yang keenam mereka mengambil untuk hari yang ketujuh juga. Tetapi rupanya saudara-saudara ada orang Israel yang kepala batu. Musa sudah, kalau kita membaca ayat selanjutnya, Musa memberitahukan, kamu ambil secukupnya untuk 1 hari, habiskan itu. Tetapi mereka itu mencobai Allah. Dia simpan, dia tinggalkan dan besoknya busuk, saudara. Yang mengambil banyak cukup, yang mengambil sedikit cukup, tetapi yang menyisakan ternyata busuk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan memberikan perintah begitu detail, saudara? Setiap pagi kamu bangun, ambil secukupnya. Jangan disimpan. Cukupkan, kalau simpan akibatnya begini dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingat orang Israel itu adalah bertani, beternak, bertani, biasa menanam gandum. Jadi kalau gandum mereka tanam, mereka panen, disimpan untuk beberapa bulan persediaan makanan. Tetapi kenapa Tuhan suruh setiap hari? Kenapa tidak 1 hari untuk 1 minggu, saudara? Kenapa Tuhan memberikan perintah begitu detail kepada orang Israel? Apa yang Tuhan ingin ajarkan, saudara? Tuhan ingin mengajarkan pertama berbicara tentang iman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kemudian di sini Tuhan mau orang Israel taat kepada Allah. Kalau dibilang ambil secukupnya harus cukup. Kalau dibilang jangan simpan sampai besok, jangan mencobai, belajar taat. Kemudian yang terakhir, kenapa saudara-saudara setiap hari harus ambil, hari lepas hari. Itu berbicara bergantung kepada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan bergantung kepada Tuhan itu seperti apa. Berbicara iman, berbicara ketaatan, berbicara bergantung kepada Tuhan. Apa yang perlu kita pertajam di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita benahi di dalam perjalanan iman kita. Nanti kita akan melihat bersama-sama bagian itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menyediakan mana.
Tuhan mencukupkan orang Israel dengan caranya yang ajaib di luar pengertian kita sebagai manusia. Nah saudara, mari kita pindah ke pasal 17. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama bagian ini. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Maka kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat berikutnya, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu. Ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah tongkat. Ya, beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata orang Israel. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Rafidim saudara. Di tempat ini orang Israel kehausan, tidak ada air. Alkitab mencatat dengan jelas mereka bertengkar dengan Musa dan bersungut-sungut. Kalimat yang sangat tajam saudara-saudara yang mereka katakan, kenapa pula engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayat yang terakhir saudara, lihat. Ini ayat yang sangat menyakitkan. Mereka mempertanyakan Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman demi pengalaman yang orang Israel lewati, penyertaan Tuhan, makanan yang diberikan, pertolongan di dalam perjalanan, itu lupa semua. Karena apa? Pikiran mereka dikuasai, dikendalikan oleh kemarahan. Kehausan membuat mereka saudara-saudara melupakan semua kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil tongkatnya yang dia pakai untuk memukul sungai Nil. Menyuruh memukul gunung batu di Horeb. Supaya apa? Mengeluarkan air. Allah tidak menghukum. Tetapi Allah terus dan terus menyatakan kasih-Nya. Allah terus dan terus menyediakan apa yang orang Israel butuhkan. Tidak di tempat itu kalau kita secara manusia saudara-saudara lenyapkan saja itu bangsa. Karena kepala batu, keras kepala, cepat marah dan sebagainya. Bersungut-sungut itu menguasai kehidupan orang Israel pada saat itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama. Kisah Keluaran adalah gambaran tentang Kristus. Ketika kita melihat perjalanan kehidupan Kristus Bapak Ibu saudara-saudara. Dia tidak menghukum, dia tidak memusnahkan, dia tidak membinasakan orang Israel pada saat itu. Kisah Keluaran ini adalah gambaran tentang Kristus.
Kalau saudara mengingat bagian ini saudara, peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes, khususnya saudara-saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Di dalam satu pasal itu berbicara bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya. Di dalam peristiwa di pasal itu juga berbicara bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang terus berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Guru, ternyata engkau ada di sini, kami cari engkau ada di sini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan apa? Kamu cari saya bukan mau belajar, mau mendengar, tetapi karena kamu kenyang sudah makan roti itu. Di dalam percakapan itu ada satu kalimat saudara-saudara mengatakan begini. Waktu orang Israel, leluhur orang Israel berjalan di padang gurun. Mereka makan roti, mereka makan mana bukan diberikan oleh Musa. Tetapi oleh Bapakku yaitu Allah yang memberikan orang Israel. Supaya mereka bisa tetap hidup. Orang banyak itu katakan, kalau begitu guru berikan juga aku roti supaya kami terus kenyang tidak kelaparan. Maka muncullah ayat ini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Saudara, sangat tajam, sangat kuat. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, aku roti hidup. Kemudian kalau kita kembali melihat di atas di bagian pasal 14, itu adalah percakapan wanita Samaria dengan Tuhan Yesus. Saudara, wanita Samaria itu sedang mengambil air di siang hari. Tuhan Yesus dengan sengaja bertemu dengan wanita itu karena mau memperkenalkan siapa dirinya sebagai air hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini saudara-saudara, khususnya di ayat yang ke-14, saya percaya saudara tahu jalan ceritanya ini bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, mengasihi wanita ini, bagaimana dia bagaimana hidupnya, bagaimana latar belakangnya. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Khususnya di ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, di sini Kristus menggambarkan dirinya sebagai air hidup. Nah, untuk lebih jelasnya saudara, saya mau berkata begini. Satu kalimat ini sekiranya menolong kita. Apa kaitannya perjalanan orang Israel dengan di perjanjian baru? Kalau di perjanjian lama, Tuhan memberikan roti kepada orang Israel, yaitu mana? Memberikan air dari batu karang itu. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan mengirim Kristus sang roti hidup. Air hidup itu untuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara dari maut, dari kematian, dan dari dosa. Membebaskan kita dari kematian kekal. Memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita terus saudara-saudara melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Berperang bagaimana kita diberikan kekuatan dapat mengalahkan dosa. Mengerti bagaimana mengalahkan dosa itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kristus sang roti hidup. Kristus air hidup sendiri. Datang ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan saudara. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya mau bertanya sebagai perenungan kita. Mari setiap kita berdiri di hadapan Tuhan. Saya dan saudara tidak terwakili oleh siapapun. Izinkan Tuhan melihat hati dan kehidupan kita. Bagaimana dengan perjalanan iman kita hari ini saudara? Bagaimana perjalanan iman kita, di mana kita berada, apa yang sedang kita hadapi, situasi seperti apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara hari ini tidak mengalami kekurangan, kehaus karena air seperti orang Israel. Mungkin kebutuhan kita saudara-saudara tidak mana atau roti seperti orang Israel, mungkin iya mungkin tidak. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi yang Tuhan telah pilih dan telah tebus dengan posisi kita, dengan pekerjaan kita, dengan tempat tinggal kita, dengan orang-orang yang kita temui setiap hari saudara. Kita harus mengerti satu hal.
Tuhan mau saya dan saudara bertumbuh di dalam iman. Kenapa Tuhan izinkan orang Israel melewati itu masa-masa sulit di dalam kehidupannya, melewati itu kesulitan, haus, lapar, tidak ada roti, tidak ada air. Tujuannya jelas, supaya imannya orang Israel bertumbuh. Saudara perhatikan hal ini, renungkanlah. Tuhan mau iman orang Israel bertumbuh. Tuhan mau iman saya dan saudara bertumbuh. Orang Israel di Mesir tidak pernah memikirkan karena dia karakternya tuh karakter budak. Sudah dibelenggu oleh perbudakan. Kalau hari ini menggambarkan, Mesir itu menggambarkan belenggu dosa. Tetapi Tuhan mau saudara-saudara orang Israel tumbuh imannya. Percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tuhan mau orang Israel taat kepada Allah. Tuhan mau orang Israel bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Saudara berbicara iman, saya percaya setiap kita percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kalau boleh dikatakan dengan simpul, kita percaya Injil. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup sekarang dan selamanya. Itu kita percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah saya dan saudara bertumbuh di dalam iman? Seberapa besar Injil itu telah mengubah hidup kita? Seberapa besar Injil itu sudah mempengaruhi hidup kita? Seberapa besar Injil itu telah mengubah jalan kita, saudara-saudara? Itu berbicara iman, berbicara ketaatan, berbicara bergantung kepada Tuhan. 3 hal ini menyangkut hati kita. Iman berkaitan dengan hati. Ketaatan berkaitan dengan hati. Belajar bergantung kepada Tuhan itu berkaitan dengan hati. Nah, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan sekali lagi saudara-saudara agar saya dan saudara bertumbuh di dalam iman. Mengerti bukan hanya percaya Kristus tetapi semakin dalam mengenal Dia. Hidup di dalam ketaatan. Saya ingin menjelaskan tentang bergantung kepada Tuhan saudara. Hari lepas hari bukan hanya percaya. Orang Israel ya tiap hari dia harus pungut mana supaya dia tahu setiap hari itu ada. Belajar bergantung kepada Tuhan di dalam pemeliharaannya. Nah sekarang untuk bergantung kepada Tuhan saudara, hati ini gampang sekali menyimpang. Tidak taat, iman kita tidak bertumbuh. Kadang-kadang kita tidak bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan berarti begini, mengakui saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Mengakui saya tidak sanggup Tuhan. Mengakui saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika berhadapan dengan jalan buntu, seolah-olah semua pintu tertutup, tidak ada jalan lagi. Hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya di sini, saya hanya berserah kepadamu. Kalau kita melihat perjalanan orang Israel, saudara, kita tidak mengerti cara Tuhan memimpin mereka. Tetapi Alkitab katakan Tuhan sengaja rubah rute perjalanan mereka. Supaya dia mengerti, supaya tumbuh iman orang Israel. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Untuk kita mengerti saudara-saudara bagaimana iman kita bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan. Saya mau saudara dan saya mengerti ayat ini bersama-sama. Mari kita baca ayat ini dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau membaca ayat ini saudara. Untuk meresponi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Ini ayat mengajak kita, menuntun kita percaya, berserah kepada kuasa kedaulatan Allah yang sanggup memimpin kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan izinkan sesuatu saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati sesuatu yang berat. Sampai kita malu, sampai kita meneteskan air mata, sampai rasa sakit dan sebagainya dan sebagainya.
Sebenarnya Tuhan di balik situasi itu mungkin sedang mengajarkan bukan hanya percaya dan iman kita, tetapi dia mau mencabut segala kesombongan, keangkuhan kita karena sering berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, apa yang saya harus lakukan. Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya petunjuk, apa yang Tuhan sedang ajarkan. Supaya iman kita, iman saudara bersama-sama di hadapan Tuhan bisa bertumbuh. Saya sekali lagi saudara mengajak kita bersama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan, segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah salah. Tetapi kita perlu bagaimana kita tahu meresponi dengan tepat. Kita perlu tahu dan kita perlu mengerti pimpinan Tuhan. Kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu mengerti memiliki saudara-saudara hati yang terus terkendali di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya saudara-saudara ketika orang Israel begitu uring-uringan bersungut-sungut, yang pertama yang harus dibereskan adalah di dalam hati mereka. Hati mereka penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan. Sehingga itu yang muncul di dalam kehidupan orang Israel. Dan pagi ini saudara-saudara saya rindu kita bersama-sama mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memilih saya dan saudara, menebus kehidupan kita, menerima saya dan saudara. Dan di dalam perjalanan iman kita melewati banyak hal. Ingatlah, Tuhan mau, ingat ayat ini dan ingat ini saudara. Setiap kesulitan yang Tuhan izinkan, sesungguhnya Dia ingin kita bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pekerjaan kita harus jalan. Saudara punya tugas ya sebagai seorang papa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Kita berdiri di hadapan Tuhan, jalankan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Bersamaan dengan itu, kita harus terus mengingat kasih Tuhan yang sempurna untuk saya dan saudara. Dan Dia menginginkan bukan kita hanya mencapai, misalnya di pekerjaan kita dapat keuntungan, di dalam dagang kita dapat keuntungan, bukan hanya itu saudara. Tetapi Dia ingin saya dan saudara bertumbuh di dalam iman. Semakin dalam mengenal Dia. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita dan memberikan saudara dan saya kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami sudah belajar firman-Mu. Walaupun jauh dari jelas Tuhan, Roh Kudus topang dan kuatkan kami. Ini kami Tuhan, ini setiap kami memiliki pergumulan yang berbeda. Kiranya Tuhan menuntun langkah kami. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lewati, kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampang bersungut-sungut, yang gampang menyalahkan orang lain, yang gampang menyalahkan keadaan. Tetapi ajarkan kami Bapa untuk terus percaya kepadamu. Biarkan kami bertumbuh lewat kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan. Sehingga kami semakin dalam mengenal Engkau dan Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.